Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk dapat beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Baik, puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Surat 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama ayat ini. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Hitungan ketiga, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Katakan amin. Ya. Ayat ini jelas dikatakan bersukacitalah senantiasa, artinya selalu. Nah, hari ini kita mau belajar tentang sukacita dan kesenangan. Saya percaya tidak ada seorang pun di dunia ini yang menghindari kesenangan, yang tidak suka dengan kesenangan. Bahkan orang itu cenderung mengejar kesenangan. Makanya ada aliran hedonisme itu ya. Orang yang hidupnya hanya mengejar kesenangan. Yang penting senang, apapun caranya. Bagaimanapun caranya, pokoknya saya harus senang. Karena memang pada dasarnya orang memang senang dengan kesenangan. Walaupun bentuknya bisa berbeda-beda, bisa macam-macam. Ada orang senang berkebun gitu ya. Ada orang senang punya rumah yang banyak. Ada orang senang jalan-jalan ya, senang makan enak. Ya, macam-macam kesenangan itu. Nah, persoalannya seringkali di dalam mencari kesenangan itu lalu dibungkus dengan hal-hal yang sifatnya rohani. Sehingga kadang-kadang hal-hal rohani itu menjadi topeng, menjadi alat, menjadi modus untuk orang mengejar kesenangan. Ini yang seringkali jadi persoalan, saudara. Sehingga kadang-kadang menganggap bahwa kalau senang itu yaitu kehendak Tuhan. Kalau mengalami kesenangan, ya berarti itu jalan Tuhan. Lalu ketika orang percaya mengalami persoalan, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, lalu bingung, sebenarnya ini kehendak Tuhan atau bukan ya? Kan begitu. Kalau Tuhan kehendaki, pasti Tuhan buka jalan, pasti tidak ada persoalan, pasti semuanya baik-baik saja. Kadang-kadang orang berpikir begitu. Lalu ketika berjalan dan di depan menghadapi persoalan, masalah, tantangan, bahkan aniaya, aduh, jangan-jangan ini bukan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena prinsip-prinsip rohaninya hanya didasarkan pada kesenangan-kesenangan sesaat, saudara. Ini yang membuat banyak orang Kristen tidak kuat di dalam Tuhan. Artinya juga tidak sedikit orang Kristen yang masih sulit membedakan dengan tepat antara yang namanya senang dan sukacita. Perbedaan antara kesenangan dan sukacita. Orang seringkali menyamakan senang dengan sukacita itu, saudara. Padahal berbeda. Ayat tadi jelas dikatakan bersukacitalah senantiasa, selalu. Nah, kita akan lihat beberapa hal. Mulai yang pertama, saya catat di sini, senang itu berkaitan dengan kepuasan saat kita mendapatkan sesuatu. Senang gitu ya. Tapi sukacita itu berkaitan dengan sikap kita terhadap sesuatu. Saya pernah menyinggung ini di beberapa ibadah. Tentang perbedaan antara senang dan sukacita itu. Senang itu perasaan kita, kepuasan kita ketika kita mendapatkan sesuatu. Kalau misalnya kita
ulang tahun dapat HP baru misalnya. Wah senang. Saking senangnya lompat HP-nya jatuh. Masih senang saudara? Apalagi pecah kacanya. Aduh. Coba tahu tadi bete yang jatuh daripada ini handphone yang jatuh. Hilang. Itu bukan sukacita yang hilang saudara. Senangnya yang hilang. Kegembiraannya yang hilang. Karena senang itu hanya berkaitan dengan apa yang kita dapatkan saat ini. Perasaan-perasaan. Tetapi berbeda dengan sukacita. Sukacita itu bagaimana sikap kita menghadapi suatu keadaan, saudara. Ketika orang punya sukacita, dia diberikan kekuatan, dia punya kesanggupan untuk menghadapi apapun, saudara. Itu orang yang bersukacita. Tapi kalau yang dicari hanya sekedar kesenangan, saya katakan tadi, begitu kita sulit, lemah, kecewa, mundur. Banyak orang Kristen seperti itu kan, naik, turun, naik, seperti bangsa Israel lah. Naik, turun, naik, turun. Karena apa? Karena hanya didasarkan iman, pengharapan, kasih mereka. Didasarkan pada kesenangan-kesenangan. Orang senang itu belum tentu bersukacita, saudara. Demikian pula orang yang bersukacita belum tentu dia ada di dalam keadaan yang senang. Mari kita lihat di dalam Habakuk. Habakuk pasal yang ke-3 ayat 17 sampai 19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara, bayangkan kalau kita alami ini, saudara. Ini kami kan di Etalo itu juga ambil ayat tahun baru. Nah, saya punya ayat tahun baru ini, saudara. Pas terima ini ayat saya kaget juga. Waduh, beratin tahun kayaknya. Ini ayat bilang, sekalipun semuanya tidak ada. Bayangkan kalau semuanya tidak ada, saudara. Tidak ada apa-apa, tidak ada uang, tidak ada penghasilan, tidak ada makan. Masih bisa senang, masih bisa bergembira. Ini situasi, keadaan, fakta yang terjadi. Tetapi bagaimana sikap orang percaya menghadapi fakta itu? Ayat yang ke-18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Orang bisa loh bersorak-sorak, bisa bergembira, bisa bersukacita di dalam penderitaan, di dalam kesukaran. Loh kenapa? Karena ada sukacita akan keselamatan. Jadi sukacita kita itu didasarkan pada karya keselamatan yang kita terima. Karena kita menerima karya keselamatan itulah, maka itu tidak bisa menggantikan berbagai kesulitan-kesulitan. Karena ada pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi, jangan sampai kita terombang-ambing. Iman, pengharapan kita terombang-ambing hanya dengan perasaan kita ini saja. Padahal sebenarnya itu hanya rasa senang sesaat. Ada kadang Tuhan izinkan persoalan terjadi, masalah terjadi. Lalu jangan cemburu-buru anggap itu saya punya sukacita ini hilang. Hilang sudah sukacita ini. Tidak. Itu hanya kesenangan yang hilang, saudara. Amin. Itu hanya kegembiraan kita yang hilang.
Bersukacita itu bukan berarti kita tidak boleh marah, tidak boleh emosi, tidak boleh jengkel, tidak. Tuhan Yesus ya marah juga. Tuhan Yesus ya emosi juga. Tapi tidak menghilangkan sukacita. Karena itu mari perjalanan iman kita adalah suatu perjalanan yang mantap gitu saudara. Perjalanan yang kuat. Jangan selalu diombang-ambingkan dengan perasaan. Dengan cara berpikir kita yang seringkali masih sangat duniawi. Tapi mari kita kuat di dalam Tuhan. Bahwa sebagai orang percaya kita harus terus punya sukacita di dalam Tuhan. Karena apa? Karena keselamatan. Apapun yang terjadi. Ayat yang ke-19 katakan, Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Amin. Yang menjadi kekuatan kita bukan karena kita lagi senang. Karena orang kalau senang itu kan semangatnya luar biasa. Lagi semangat begitu orang bikin jengkel itu bisa langsung patah semangat saudara. Bisa langsung berhenti. Kekuatan daripada keselamatan yang diberikan Tuhan itu dikatakan dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Rusa itu sanggup untuk sampai kemanapun dia mau saudara. Mau dari lembah, mau sampai ke gunung-gunung batu. Ada di sana. Dari mana kekuatan itu? Dari sukacita karena keselamatan itu. Makanya Daud katakan kepada Tuhan ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku minta ampun atas segala kesalahanku. Pulihkan aku, bersihkan aku. Dan jangan ambil sukacita karena keselamatan itu. Karena itu penting saudara. Itulah yang menjadi dasar kita, yang menjadi kekuatan setiap orang percaya. Yang pertama, kesenangan itu hanya terkait dengan apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh. Tapi sukacita itu harus menjadi sikap kita di dalam menghadapi segala sesuatu. Yang kedua, kesenangan itu sifatnya sementara, tetapi sukacita itu sifatnya tetap. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 15. Ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kalau dalam terjemahan lama dikatakan, maka segala perkara ini aku katakan kepadamu supaya kesukaanku tetaplah di dalam kamu dan kesukaanmu pun sempurnalah. Tuhan memberikan sukacita kepada kita. Dan sukacita yang Tuhan berikan, dia katakan supaya sukacita itu tetap. Supaya sukacita itu permanen. Tidak datang dan pergi sebagaimana kesenangan, saudara. Tuhan mau kita punya sukacita yang penuh di dalam Tuhan. Dan sukacita yang penuh itu adalah sukacita yang tetap, saudara. Tuhan mau kita tidak hanya menikmati kesenangan-kesenangan sesaat, saudara. Tetapi kita juga harus punya sukacita yang tetap. Karena banyak orang disadari atau tidak hanya sekedar mencari kesenangan. Hidupnya hanya sekedar mencari kesenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau damai sejahtera kita ini hanya ditentukan oleh kesenangan-kesenangan, maka saya katakan tadi emosi rohani kita itu menjadi sangat labil. Menjadi sangat labil. Karena kesenangan dan kesulitan itu datang silih berganti. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 8 membuktikan itu, saudara. Ya. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Ada waktu untung, ada waktu rugi. Ada waktu mengumpulkan, ada waktu untuk membuang. Segala sesuatu ada waktunya.
Artinya kesenangan dan kesulitan itu bagaikan dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan, yang selalu ada dalam kehidupan orang percaya, saudara. Jadi kalau kita senang biasa saja, karena sebentar lagi kita akan sulit. Tapi kalau kita sulit juga jangan merasa kita orang paling menderita di muka bumi ini, saudara. Karena percayalah sebentar lagi juga kita akan senang. Amin. Itu jaminan daripada firman Tuhan. Segala sesuatu itu ada waktunya, ada waktunya. Tetapi segala sesuatu yang datang silih berganti itu kiranya jangan mempengaruhi sukacita kita di dalam Tuhan. Amin. Jangan mempengaruhi sukacita kita di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam tugas pekerjaan pelayanan kita. Jangan, saudara. Ada orang mau melayani, tiba-tiba bertengkar dengan orang lain, hatinya perasaannya tidak enak, lalu saya lagi tidak suka cita, jadi jangan melayani. Tidak bisa, ganti dulu. Kenapa ganti? Saya lagi tidak damai sejahtera. Lalu pelayanan pekerjaan Tuhan kita permainkan sesuai dengan perasaan kita, begitu. Alkitab katakan, siap sedialah, beritakanlah firman, artinya melayanilah, baik atau tidak baik waktunya. Amin. Baik atau tidak baik waktunya itu baik hal-hal eksternal, juga hal-hal internal di dalam diri kita. Jangan kita mempermainkan pelayanan kita hanya karena perasaan kita, saudara. Kalau kita lagi tidak enak hati, apa kita berhenti bekerja, saudara? Ini hari betusan pi kantor. Kenapa? Beta lagi jengkel. 3 kali saudara begitu, selesai pekerjaan, saudara. Biar lagi marah tetap harus ke kantor, harus bekerja. Demikian juga dengan pelayanan kita, saudara. Demikian juga dengan tanggung jawab rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap harus dikerjakan dengan konsisten. Karena apa? Karena ada sukacita, bukan karena ada kepentingan apa-apa. Sulitnya kan begitu, kalau kita bekerja ini kan karena kita dapat uang, karena kita digaji, jadi mau marah pun kita pergi. Tapi kalau pelayanan kita dapat apa? Sehingga banyak orang gampang sekali mundur dari pelayanan karena alasannya lagi sepuh hati, lagi kurang baik. Ini jadi persoalan, saudara. Nah, karena itu mari kita tahu membedakan antara kesenangan dan sukacita. Amin. Supaya kita tidak gampang diombang-ambingkan. Yang ketiga, senang itu mudah didapat, tapi sukacita itu tidak mudah didapat. Kalau kita ada postingan itu, bahagia itu sederhana. Ada kopi, ada roti, bahagia. Itu bukan bahagia, saudara, itu senang. Bahagia itu jauh lebih kompleks dari itu, saudara. Banyak orang menyederhanakan sukacita dan kebahagiaan, damai sejahtera itu ya. Sukacita apa kesenangan itu hal-hal yang mudah didapat. Tapi karena mudah didapat itu ya mudah hilang juga. Saya kasih contoh tadi itu, dapat handphone itu senang, handphone jatuh ya marah, jengkel, hilang. Tapi sukacita itu sifatnya tadi dikatakan dalam Injil Yohanes 15 itu tetap. Dan untuk memperoleh sesuatu yang tetap itu tidak mudah, saudara. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Sukacita itu tidak datang begitu saja, tidak turun dari langit begitu saja, tidak. Ada perjuangan-perjuangan yang harus kita lakukan. Ada proses-proses hidup sampai kita menemukan sukacita yang sejati itu. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal 15 tadi, mulai dari ayat yang ke-7, ayat yang ke-7.
Dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian jugalah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Dari 4 ayat ini paling kurang ada 4 hal yang harus dilakukan oleh orang percaya untuk memperoleh sukacita yang tetap itu. Yang pertama dikatakan tinggal di dalam firman Tuhan. Punya pengenalan yang benar kepada firman Tuhan. Punya pengetahuan akan firman Tuhan. Karena dengan pengetahuan firman Tuhan, itu menjadi kekuatan ketika kita menghadapi sesuatu. Firman Tuhan yang langsung terpikir di dalam pikiran kita ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Oh iya ya, saya dapat menanggung segala perkara. Kan begitu. Kalau hal-hal duniawi yang ada di dalam pikiran, ya pikiran-pikiran duniawi juga yang akan keluar saat kita menghadapi sesuatu. Saat kita dirugikan, lu tunggu ya. Tunggu. Nah, itu pikiran-pikiran duniawi yang keluar. Yang kedua, ayat yang ke-8 dikatakan berbuah. Bukan cuma mengenal firman, tapi menghasilkan sesuatu yang dapat dinikmati oleh orang lain. Hidup kita kiranya dapat dinikmati oleh orang lain, dapat dirasakan oleh orang lain. Minimal kehadiran kita itu menjadi berkat. Kata-kata kita menjadi berkat. Amin. Pikiran-pikiran yang kita berikan itu menjadi berkat. Gak usah pikir terlalu jauh, saya harus menyumbang ini, membantu ini, enggak. Minimal kehadiran kita itu menjadi berkat. Itu orang yang berbuah, saudara. Lalu ayat 9 dikatakan memiliki kasih, tinggal di dalam kasih. Punya kasih, artinya setiap yang kita lakukan motivasinya hanya satu, yaitu karena kita punya kasih, karena kita mengasihi. Kalaupun kita harus marah, mengeluarkan kata-kata yang keras, motivasinya karena kita mengasihi. Amin. Ya. Itu akan jadi berkat. Saudara. Tapi banyak orang kan muka belakang, ya. Bunglon. Di sini dia iya. Sebentar di sana, oh iya. Tidak jelas. Tidak berani memberikan sikap yang benar. Tidak berani menunjukkan posisinya, identitasnya yang benar, saudara. Dan yang terakhir, supaya kita punya sukacita, ayat 10 katakan melakukan firman Tuhan, melakukan perintah-perintah Allah. Itulah yang dapat menghasilkan sukacita yang tetap itu. Jadi sukacita yang tetap dari Tuhan itu bukan mudah, bukan gampang. Tapi bukan tidak bisa diperoleh. Ada proses, ya. Saat demi saat, waktu demi waktu. Mari kita mau masuk di dalam proses Tuhan itu. Semakin lama kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita tidak lagi terpengaruh dengan apapun yang ada di sekeliling kita, saudara. Kehidupan rohani, manusia rohani kita bertumbuh. Tidak dipengaruhi oleh apapun yang terjadi, apapun kata orang. Tapi kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Karena apa? Karena ada kekuatan dari sukacita yang Tuhan berikan. Yang berikut, yang keempat. Senang itu diberikan dunia, tetapi sukacita hanya dari Tuhan. Tadi kita sudah lihat. Tuhan katakan, aku katakan supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 pencobaan di padang gurun itu ya.
Apa yang iblis tawarkan kepada Yesus? Hal-hal berupa kesenangan. Kan lagi lapar. Itu ada batu, bikin jadi roti. Susah apa Tuhan Yesus bikin roti dari batu? Tidak susah. Tapi itu hanya kesenangan sesaat saja. Itu hanya memuaskan badan ini saja. Iblis bilang, lihat itu keindahan dunia, kemegahan dunia. Luar biasa kan? Kalau kau mau, sembah saya. Itu juga kesenangan sesaat. Alkitab katakan langit dan bumi akan lenyap. Akan selesai, saudara. Terlalu mudah untuk menghancurkan sesuatu. Kita lihat perang di Rusia itu. Terlalu mudah menghancurkan sesuatu itu. Hal yang dibangun dengan susah payah, dengan perjuangan terlalu mudah untuk dihilangkan. Karena itu jangan menyandarkan sukacita kita kepada hal-hal yang bersifat materi. Iblis katakan naik ke bumbungan bait Allah. Mendapatkan jabatan-jabatan, termasuk jabatan rohani. Kebanggaan-kebanggaan, prestis. Tuhan bilang enggak, itu juga sementara. Banyak orang dapat jabatan itu dia rasa dia tidak akan turun dari jabatan itu. Sementara, saudara. Amin. Sementara. Tapi kalau kita punya sukacita mau naik mau turun mau kemana, nggak ada persoalan. Selalu kita punya kekuatan di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, kesenangan itu bisa menimbulkan persoalan. Tapi sukacita itu membawa damai sejahtera. Amin. Kalau tujuan-tujuan kita hanya berkaitan dengan kesenangan, itu bisa jadi persoalan. Ada buktinya. Mari kita lihat di dalam kitab Daniel. Pasti saudara sudah tahu. Daniel pasal yang kelima. Daniel pasal 5 ayat 1 mulai. Daniel pasal 5. Raja Belsyazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsyazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci, rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Saudara lihat ya? Ini karena kesenangan. Ini senang punya kerja nih kayak begini. Karena hati-hati, kalau kita hanya sekedar mencari kesenangan. Banyak orang itu terjerumus, jatuh di dalam berbagai-bagai persoalan, berbagai masalah, berbagai penderitaan. Hanya karena apa? Mengejar kesenangan, saudara. Mengejar kesenangan yang hanya sesaat, saudara. Hanya sesaat. Tapi efeknya bisa sangat panjang di dalam kehidupan masa depan seorang, saudara. Karena itu mari kita sebagai orang percaya, kita membangun perspektif iman kita dengan benar. Raja Belsyazar, dia tidak belajar dari bapaknya. Bapaknya itu banyak dihajar oleh Tuhan sampai dia mengenal Tuhan dengan benar. Saya tidak tahu kemana saja Belsyazar selama Nebukadnezar dihajar oleh Tuhan itu. Tapi ketika dia menjadi raja, kesombongan, keangkuhannya muncul saat mengalami kesenangan yang luar biasa itu. Dia minta semua perkakas-perkakas, cawan-cawan dari bait Allah itu dibawa untuk dipakai minum, mabuk-mabukan. Apa yang terjadi?
ayat yang terakhir. Daniel pasal 5 ayat 30. Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kastim itu. Tidak sedikit orang mati karena kesenangan, saudara, ya kan? Banyak. Saya punya teman itu berapa yang mati karena overdosis narkoba, karena senang. Ada yang kecelakaan, tabrakan. Karena apa? Karena habis senang-senang. Karena itu, mari kita punya cara pandang yang benar. Mari kita membangun sukacita daripada Tuhan. Walaupun mungkin pengalaman-pengalaman hidup kita tidak sesenang yang kita harapkan, saudara. Mungkin. Tapi kalau kita punya sukacita, kita tetap ada di jalur kebenaran firman Tuhan. Sulit, saudara, sulit. Saya seringkali pergi ke desa-desa, ke TTS itu ya, jalan yang kita naik oto aja setengah mati, saudara, apalagi jalan kaki. Ada pendeta orang Manado, Pak Agus apa itu ya. Dia 20 tahun di itu tempat, saya juga lupa itu tempat pun nama itu. Waduh, itu kalau hujan tidak bisa lewat, saudara. Tidak bisa. Dia 20 tahun di situ. Sampai dia lancar bahasa Timor, saudara. Omong dengan dia punya jemaah ini pakai bahasa Timor. Saya bilang ini hari baru saya lihat orang Manado bahasa Timor ini. Ya. Kita ini sudah 40 tahun di sini. Saya bayangkan 20 tahun lalu itu model kayak apa ini jalan ini. Saya tanya, Pak Agus kok bisa sampai di sini? Ya Tuhan bawa saya sini. Wih pasti sulit. Wah sulit Pak. Kok bisa bertahan? Ya panggilan. Ya. Ada sukacita. Gitu. Wah kalau kita sampai punya sukacita yang tetap di dalam Tuhan seperti itu, kita akan menjadi umat-umat Tuhan yang luar biasa, saudara. Amin. Ya. Wah kita akan maju terus, tidak dipengaruhi oleh apapun, saudara. Kita akan berjuang terus. Ya. Tidak ada tantangan yang tidak dapat kita hadapi. Asal kita punya sukacita daripada Tuhan. Puji Tuhan. Nanti sore saya akan lanjutkan dengan ciri-ciri dari orang yang bersukacita itu seperti apa. Baik, demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.